Mari sebelum kita sama-sama masuk dalam ibadah lebih lanjut, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa mohon pengampunan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami untuk beribadah bersama-sama. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan hati kami Tuhan. Bukalah mata rohani kami supaya kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Dan biarlah melalui setiap pujian, setiap doa, dan firman yang diperdengarkan mengubahkan hati kami lebih serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan melalui ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas kasih Allah dalam hidup kita. Tidak hanya di dalam dunia ini, tidak hanya berkat-berkatnya pada kita di dunia ini, tapi terlebih daripada itu, Ia sudah menyelamatkan kita dan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyatakan kasih Allah dalam hidup kita. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa,
kita. Tidak hanya melalui pujian-pujian yang kita naikkan sebentar lagi, tapi juga melalui kehidupan kita, baik dalam perkataan maupun pikiran kita. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan saja yang terpancar dalam kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Nyanyi Bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Allah yang telah merasakan kasih yang kekal dari Allah, mari kita juga kenalkan kasih Allah itu kepada sesama yang sedang mencari kasih yang sejati itu. Roma pasal 10 ayat 14 mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Allah telah dipilih dan dipanggil oleh Allah, tidak hanya untuk menikmati kasih dari Allah, tapi juga memberitakan kasih itu kepada mereka yang sedang mencari kasih sejati itu. Mari kita menaikkan sebuah pujian mereka perlukan. Kiranya melalui lagu ini kita dapat memiliki sebuah kerinduan untuk mau memberitakan Injil kepada mereka yang sedang mencari kasih yang sejati itu. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu,
Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka memerlukan kasih yang sejati itu. Tak perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka Ya Bapak Ibu Saudara, kita bulan ini secara khusus gereja kita ya, bulan ini memasuki bulan misi, di mana sepanjang bulan ini kita akan merenungkan akan panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai pengikutnya. Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita umat Allah dipanggil untuk bermisi, untuk memberitakan Injil kepada sesama kita. Misi bukan hanya untuk orang-orang tertentu, bukan juga harus di luar gereja, tapi bisa kita mulai dengan doa yang kita naikkan kepada mereka yang mencari, yang rindu untuk mengenal kasih yang sejati itu. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan suara Tuhan, dan kiranya pujian yang kita naikkan ini juga selain mempersiapkan hati kita, juga membuat kita menyadari betapa besarnya panggilan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menaikkan pujian doa kami. Kiranya ini juga menjadi doa kerinduan setiap dari kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini
atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, mari serukan kepada Tuhan, ini kami Tuhan. bagi bangsa ini kami berdiri Pakai kami Tuhan, dan membawa wa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggi, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan. Katakan dengan iman, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, kami bersyukur untuk momentum bulan misi ini Tuhan. Kami percaya inilah momen di mana Tuhan kembali mengingatkan kami semua akan panggilan-Mu yang begitu mulia. Ini saatnya kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara dengan jelas kepada kami. Nyalakan kembali api misi kami yang redup Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan mampukan jemaat Tuhan untuk merespon dengan ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Mari ngomong kiri kanan dulu. Misi Tuhan adalah misiku. Kasih salam kiri kanan, misi Tuhan adalah misiku. Selamat menyambut bulan misi Bapak Ibu. Dan di minggu pertama ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sebuah tema, misi di hati Tuhan. Panggilan menjangkau yang terhilang. Kita akan membuka Alkitab kita akan baca nas firman Tuhan dari Lukas pasal 19 ayat 10. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10, satu ayat saja. Jadi mari kita baca sama-sama. Yang sudah dapat bilang amin. Di atas enggak ada. Lukas 19 ayat 10, udah dapat? Amin. Oke, kita baca ya. Lukas 19 ayat 10, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, ayat yang baru kita baca ini merupakan bagian dari kisah Alkitab yang sangat terkenal. Kisah apa ini? Semua orang Kristen tahu, apalagi yang sudah pernah ikut kelas sekolah minggu pasti tahu kisah ini. Kisah tentang Sakeus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nanti kita akan membaca beberapa bagian dari perikop ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, beberapa kali saya mendengarkan khotbah tentang Sakeus. Khotbah dari perikop ini yang seringkali ditekankan itu adalah Sakeus yang aktif mencari, dia lari, dia naik, nangkring di atas pohon untuk melihat Yesus. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian apa yang membuat Sakeus lari? Apa yang membuat Sakeus naik ke atas pohon? Saya yakin hanya anugerah Tuhan yang menarik dia sehingga dia melakukan hal itu. Amin. Makanya di ayat ke-10 tadi dikatakan apa? Allah yang mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Bapak Ibu, bulan September tahun lalu, tahun 2024, selesai persekutuan di sebuah gereja, tiba-tiba petugas tata usaha datang ke ruangan hamba Tuhan dan menginformasikan bahwa di luar gereja ada seorang perempuan itu datang mau tanya tentang Yesus katanya. Ada seorang perempuan datang ke gereja, kami tidak kenal, dia mau tanya tentang kekristenan. Karena hamba Tuhan lain sedang sibuk, maka saya keluar menemui perempuan itu. Dia seorang perempuan yang masih muda, dia baru lulus S1 dan ternyata beberapa kali dia digelisahkan oleh mimpi-mimpi, saudara. Sehingga dia berusaha mencari tahu di internet, dia mencoba tanya kepada teman kerja dia yang Kristen begitu. Dia kemudian DM Instagram gereja, dia telepon ke gereja, akhirnya dia datang ke gereja. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, kami bercakap-cakap dan saya menyampaikan Injil kepada dia dan menantang dia untuk percaya hari itu juga. Dia bersedia Bapak Ibu, dia bersedia dan saya kemudian langsung membimbing dia berdoa untuk menerima Kristus. Nah,
Nah, selesai berdoa Bapak Ibu, dia bilang begini kepada saya, Pak Sandi, ketika tadi Bapak berdoa, apakah Bapak nggak melihat bahwa ruangan ini penuh dengan cahaya putih? Katanya. Bapak Ibu, saya jujur tidak banyak pengalaman dengan hal-hal seperti ini Bapak. Tapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan Yesus sedang menghampiri dia. Amin. Tuhan Yesus sedang memanggil dia. Amin. Tuhan Yesus sedang melayani dia. Dan sejak saat itu Bapak Ibu, setiap pagi dia WA saya, dia tanya, Pak hari ini mesti doa apa? Hari ini mesti baca firman Tuhan dari mana? Bapak Ibu, orang yang ketemu dengan Yesus, hidupnya pasti diubahkan. Amin. Dia terus bertumbuh, dia ikut kelas katekisasi dan Desember tahun lalu menjelang Natal, dia dipermandikan. Bapak Ibu, kesaksian ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan sedang bekerja. Amin. Tuhan terus bekerja mencari orang-orang yang terhilang. Dan kabar baiknya adalah Tuhan sedang bekerja melalui saya dan saudara. Amin. Tuhan sedang bekerja melalui saya dan saudara. Kalau hari ini kita bisa ibadah di tempat ini, jangan berpikir itu karena saya yang pilih Tuhan. No. Sebetulnya Tuhanlah yang sedang memilih kita semua. Tuhanlah yang sedang berinisiatif mengundang kita semua untuk menerima anugerah keselamatan. Bapak Ibu, inilah bedanya kita, kekristenan, dengan kepercayaan di luar sana. Kekristenan dengan tegas mengatakan bahwa semua manusia berdosa, enggak ada yang layak. Kita semua butuh keselamatan, kita butuh Tuhan. Seringkali manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri mencari sesuatu untuk memuaskan hatinya. Tetapi manusia enggak pernah menemukan itu. Oleh karena itu Tuhan yang datang mencari dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu, Yesus dia harus cari orang berdosa. Kenapa? Karena orang berdosa enggak mungkin cari Yesus. Yesus dia harus menyelamatkan orang berdosa. Kenapa? Karena orang berdosa nggak mungkin menyelamatkan diri dia sendiri. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini bertentangan dengan kepercayaan lain di luar sana. Di luar sana, mereka seringkali ngomong, jika saya cukup baik, mudah-mudahan Tuhan menerima saya. Jika saya cukup religius, saya menjadi orang yang banyak amal, banyak kebajikan, maka saya akan menemukan Tuhan. Bapak Ibu, kita semua orang berdosa tidak akan pernah punya kapasitas untuk menemukan Allah. Satu-satunya cara supaya kita bisa selamat adalah Allah yang harus datang dan menyelamatkan kita. Itulah pesan di balik kisah Sakeus. Kalau Bapak Ibu baca di Lukas pasal 19 ayat yang pertama dikatakan apa? Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Bapak Ibu, Lukas 19 ini nggak bisa dipisahkan dari Lukas pasal 18. Kenapa? Karena ini adalah rangkaian perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Dan untuk menuju ke Yerusalem, dia harus lewat kota Yeriko. Dan tahukah Bapak Ibu, ini adalah perjalanan pelayanan Yesus yang terakhir. Karena beberapa waktu kemudian, Yesus akan ditangkap, akan diadili, dan akan disalibkan. Ini adalah perjalanan yang sangat penting sekali bagi Yesus dan Yesus harus lewat kota Yeriko. Dan pada saat itu Bapak Ibu memang mendekati hari Paskah sehingga banyak orang Yahudi itu juga melintasi kota Yeriko untuk berziarah ke bait suci di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu baca, nanti pulang ke rumah bisa baca Lukas pasal 18 ayat 35. Di sana dikatakan Yesus hampir tiba di Yeriko. Tapi Lukas 19 ayat 1 dengan tegas dikatakan Yesus sudah masuk ke kota Yeriko. Ini menjadi sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena Lukas sebagai penulis kitab ini menggambarkan Yeriko dengan begitu gamblang. Bapak Ibu, sebetulnya apa sih pentingnya Lukas mencatatkan kota Yeriko di Lukas pasal 18, kemudian dia ulang lagi di Lukas pasal 19 ini Bapak Ibu. Maka kita mesti ingat, kota Yeriko merupakan kota yang spesial. Masih ingat peristiwa runtuhnya tembok Yeriko? Bukan hanya itu Bapak Ibu, kota Yeriko
adalah kota yang dikutuk di perjanjian lama. Yosua pasal 6 ayat 23 mengatakan begini, Yosua bersumpah, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang membangun kembali kota Yeriko. Namun uniknya Bapak Ibu, Yesus masuk ke kota Yeriko, yang dikutuk itu kota yang terkutuk untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya. Yesus masuk ke kota yang terkutuk itu untuk menyatakan hatinya bagi orang-orang berdosa. Maka bayangkan Bapak Ibu betapa besarnya kasih Tuhan ini kepada Sakeus. Dan dalam kisah Sakeus ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus sengaja dia masuk kota Yeriko untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada Sakeus untuk bertemu dengan dirinya. Maka sebetulnya Yesus yang secara sengaja mencari dan menemukan Sakeus. Siapa sih Sakeus itu? Siapa Sakeus itu? Dia adalah seorang pemungut cukai, badannya pendek, tapi bukan itu problemnya. Yang problem adalah arti namanya. Pernah tahu arti nama Sakeus? Tidak tahu? Ini arti nama Sakeus. Setelah Bapak Ibu baca arti nama ini, Bapak Ibu pasti rindu memberikan nama anak dan cucunya Sakeus. Apa arti nama Sakeus? Murni, tulus, tidak bersalah. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa sih orang Kristen itu nggak ada yang menamai anaknya Sakeus ya? Mungkin karena pendek ya Pak ya? Mungkin karena pemungut cukai ya? Jadi kita rodok-rodok bagaimana gitu ya, berikan nama Sakeus. Bapak Ibu, dalam Injil Lukas ini, nama Sakeus menjadi lebih spesial, kenapa? Karena dalam beberapa kisah sebelumnya, orang-orang yang dilayani Yesus itu nggak pernah disebutkan namanya. Contoh pertama, baca Lukas pasal 7, di sana ada janda lain yang anaknya mati, dilayani Yesus, tapi nggak disebutkan namanya. Lalu baca Lukas pasal 8, di situ ada wanita berdosa yang membasuh kaki Yesus dengan rambutnya, dengan minyaknya yang sangat-sangat mahal itu, nggak disebutkan namanya. Lalu ada orang buta di pinggir jalan menuju Yeriko, saudara, juga disembuhkan Yesus di Lukas pasal 18. Tidak disebutkan namanya. Walaupun di kitab Markus pasal 10 disebutkan nama orang buta ini adalah Bartimeus, tapi di Lukas tidak disebutkan. Nah, mengapa nama Sakeus disebutkan? Ini menarik karena arti nama Sakeus ini memang mengundang kontroversi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena namanya nggak sesuai dengan kelakuannya. Namanya tulus, benar, tapi hidupnya bertolak belakang. Kontras dengan namanya. Perilakunya tidak memperlihatkan ketulusan. Tidak ada integritas. Tidak ada kebenaran. Bapak Ibu, saya bayangkan ketika orang tua Sakeus memberikan nama ini, pasti mereka punya harapan ya. Kelak anaknya itu nanti hidupnya bersih, hidupnya saleh, hidupnya benar. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, pemberian nama itu memberikan sebuah tujuan hidup ya. Anak pertama saya namanya Matthew. Ada yang punya anak namanya Matthew? Ada yang punya anak namanya Matius? Kira-kira kenapa saya berikan nama anak saya Matthew? Ya karena kitab pertama di PB Matthew, Pak. Kalau saya punya anak kedua namanya siapa? Markus katanya. Kalau ketiga? Lukas. Kalau keempat tapi perempuan? Masa Yohanes? Bapak Ibu, saya memberikan nama anak saya Matthew, betul, satu adalah karena memang kitab pertama PB Matius ya, dia seorang laki-laki. Tapi sebetulnya di dalam bahasa Ibrani, kata Matius atau Matthew itu artinya pemberian Yahweh, karunia Tuhan. Makanya sebagai ungkapan syukur kami sejak anak saya dalam kandungan, kami sudah persembahkan anak ini untuk Tuhan pakai sepenuh waktu, Bapak Ibu. Dan besok, tanggal 4 Agustus ini saya akan bawa anak saya untuk masuk asrama dan mulai kuliah di STT saat malam. Jadi malam ini malam terakhir saya dengan anak saya nih. Jadi habis ibadah mesti cepet-cepet pulang. Bapak Ibu, ketika orang tua Sakeus memberikan nama Sakeus, mereka pasti tidak berpikir Sakeus akan menjadi seorang pemungut cukai. Betul nggak sih? Pemungut cukai itu adalah petugas pajak.
tugasnya adalah majakin orang. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, Palestina atau Israel itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Dan Romawi sangat pandai. Mereka nggak mau urus pajaknya sendiri. Mereka pakai tenaga dari luar, tenaga outsourcing. Siapa itu? Orang-orang Yahudi sendiri. Kenapa harus orang Yahudi yang menarik pajak? Karena orang Yahudi yang paling tahu, dia kenal warganya. Mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang punya usaha, mana yang tidak punya usaha, mereka tahu semua. Nah, Sakeus dan timnya ini Bapak Ibu tahu mengenai kondisi lokal kota Yeriko ketika itu. Dan mereka diberikan kekuasaan penuh untuk narik pajak. Bahkan mereka diberikan banyak fasilitas termasuk tentara-tentara Romawi juga menjaga mereka. Apalagi Bapak Ibu, kota Yeriko ini merupakan tiga kota terbesar dengan penghasilan pajak terbesar. Ada kota Kaisaria, ada kota Kapernaum, dan ada kota Yeriko. Jadi sebetulnya kota Yeriko ini cukup kaya. Dan ketika itu Bapak Ibu, kerajaan Roma, dia memberikan target setiap wilayah jajahan. Misalnya Bapak Ibu ya, kota Yeriko ini diberikan target pajak 200 juta. Kalau Sakeus dan timnya bekerja keras, bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja kasar, peras orang, ngancam orang, akhirnya bisa mendapat 300 juta, maka yang 200 juta di-store ke Roma. Yang 100 juta untuk Sakeus dan timnya sendiri. Itulah mengapa orang-orang Yahudi sangat benci dengan pemungut cukai. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Injil Matius, kemudian Markus, Yohanes, ada beberapa kisah yang kemudian menggambarkan Yesus sedang duduk makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Coba dicek. Pemungut cukai disejajarkan dengan orang-orang berdosa. Profesi yang sangat najis, sangat menjijikkan. Bahkan dalam tradisi Yahudi ketika itu Bapak Ibu, pemungut cukai ini gak boleh masuk ke halaman bait suci. Gak boleh masuk ke pelatarannya bait suci, apalagi masuk ke bait sucinya, gak mungkin. Karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang najis. Maka Bapak Ibu bayangkan, walaupun mereka kaya, mereka sangat gak disukai orang. Walaupun mereka kaya, mereka gak bahagia. Kenapa? Karena dijauhi orang. Saya bayangkan kalau pemungut cukai ini sedang jalan-jalan di kota ya, ke mall gitu ya, ketemu dengan orang begitu ya. Orang pasti pandang mereka dengan sinis, betul nggak? Malah mungkin ada yang maki-maki mereka gitu ya. Benci, nggak suka. Makanya waktu Sakeus mau melihat Yesus, saya bayangkan orang-orang Yahudi itu menghalang-halangi dia begitu, saking bencinya saudara. Makanya saya sangat yakin kalau misalnya Sakeus nggak punya masalah, problem dengan orang-orang Yahudi, ya dia tinggal teriak-teriak aja kan, permisi, permisi, orang pendek mau lewat, tolong kasih jalan. Orang buka jalan nggak buat dia? Buka jalan. Problemnya adalah karena dia nggak disukai oleh orang, maka dia sulit sekali lewat jalan itu. Dan karena dia begitu ngotot, dia lari, dia cari pohon, kemudian dia naik ke atas pohon, dia ingin lihat siapa Yesus itu. Karena Sakeus nggak kenal Yesus sebetulnya, dia cuma tahu namanya doang. Dia nggak kenal Yesus. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir, kenapa sih Sakeus begitu ngotot mau lihat Yesus? Kenapa kira-kira? Bapak Ibu dalam beberapa artikel dan buku yang saya baca itu menjelaskan bahwa Sakeus itu kemungkinan besar dia kenal dengan salah seorang murid Yesus yang juga bekas pemungut cukai. Siapa itu? Siapa itu? Matius, Lewi. Maka Sakeus kemudian bertanya-tanya, kenapa seorang rabi yang sangat terkenal ini, yang khotbahnya didengar di mana-mana, ribuan orang berkumpul, yang membuat mujizat di mana-mana, memberikan makan 5.000 orang, bahkan yang terbaru Yesus menyembuhkan orang buta di dekat Yeriko. Ngapain rabi seterkenal ini mau angkat Matius, orang Lewi, pemungut cukai sebagai muridnya? Dia penasaran mengapa Yesus mau menerima orang berdosa seperti Matius menjadi muridnya. Maka Sakeus dengan segala usaha, dia berusaha melihat Yesus, tapi dia tidak berhasil. Ayat keempat mencatat Bapak Ibu, berlarilah Sakeus mendahului orang banyak. Bapak Ibu, orang model Sakeus ini, dia kepala pajak,
kepala pajak dari salah satu kota terbesar di Palestina. Kalau dia kemana-mana, pasti banyak pengawalnya. Dan baju yang dia pakai pasti nggak mungkin murah, pasti mahal. Dan zaman dulu Bapak Ibu, modelnya mungkin seperti jubah panjang begitu ya, kain yang tebal begitu ya. Bapak Ibu bayangkan, dengan pakaian segede itu, dia naik di atas pohon, aneh atau aneh? Ibu-ibu kalau kondangan pakai long dress kan? Bayangkan kalau naik pohon dengan itu. Bapak Ibu, disinilah anugerah Tuhan kemudian dinyatakan. Ayat kelima dikatakan apa? Yesus sampai ke tempat itu dan Yesus langsung lihat ke atas. Yesus sampai langsung lihat ke atas. Seolah-olah dia tahu Sakeus ada di sana. Bukan hanya lihat ke atas, Yesus panggil nama Sakeus. Benar nggak? Sakeus, segera turun. Yesus nggak pernah kenalan sama Sakeus. Tapi Yesus tahu namanya. Yesus bilang segera turun. Inilah cara kerja Allah. Allah selalu memberi lebih dari apa yang kita harapkan. Sakeus cuma mau lihat Yesus, tapi Yesus berikan lebih. Yesus terlebih dahulu melihat Sakeus. Sakeus cuma pengen tahu siapa Yesus, tapi Yesus tahu nama Sakeus dan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Jadi sebetulnya Bapak Ibu dalam kisah ini, siapa yang paling aktif mencari? Sakeus atau Yesus? Jelas Yesus. Makanya di ayat ke-10 tadi dikatakan apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Timothy Keller dia tulis begini. Injil itu bukanlah nasihat tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai Tuhan. Melainkan Injil adalah kabar baik tentang apa yang telah Tuhan lakukan untuk menjangkau kita. Jadi Bapak Ibu, waktu kita bermisi, waktu kita memberitakan Injil, kita bukan hanya keluar untuk menyampaikan aturan agama Kristen, gini loh. Untuk menyampaikan syarat-syarat keselamatan ini loh, bukan itu saja. Tapi waktu kita bermisi mengabarkan Injil, kita harus memberitakan tentang kasih karunia yang dikerjakan Allah di kayu salib. Bapak Ibu, kita keluar bermisi, kita memberitakan Injil, kita bukan menyuruh orang, hidup lebih baik ya, supaya apa? Supaya engkau diterima Tuhan. Bukan itu. Tapi kita pergi bermisi, memberitakan Injil untuk mengabarkan kepada mereka bahwa keselamatan sudah tersedia. Keselamatan bukan diperoleh dari perbuatan baik, dari amal ibadahmu. Keselamatan hanya diperoleh melalui salib Kristus. Makanya Tuhan Yesus yang mulia itu, dia turun dari sorga menjadi manusia, mencari kita. Kenapa sih Yesus harus datang dan menjadi manusia? Kira-kira kenapa? Apa persoalan terbesar di planet bumi ini? Kira-kira apa? Dosa. Persoalan terbesar manusia adalah dosa. Dan tidak ada satupun yang bisa melawan dosa. Dosa bukan hanya sesuatu yang kita lakukan, bukan. Tapi dosa menyebabkan kita berbuat dosa. Artinya apa? Artinya natur manusia itu berdosa, semuanya sudah berdosa. Mata kita, pikiran kita, lidah kita, keinginan kita, semuanya berdosa. Dan celakanya manusia tidak bisa menangani dosanya sendiri. Lalu siapa yang harus menangani dosa-dosa manusia? Allah yang harus datang melalui Yesus Kristus untuk menangani dosa manusia. Dan ini seharusnya menjadi sukacita yang besar bagi setiap kita Bapak Ibu. Makanya di ayat yang ke-6, ketika Sakeus dipanggil oleh Yesus, diterima oleh Yesus. Di ayat ke-6 Bapak Ibu baca, Sakeus dikatakan bersuka cita. Sakeus pasti berpikir, padahal loh aku cuma pengen lihat dia aja, dia pengen nginap di rumahku. Aku ini siapa? Aku ini orang berdosa. Makanya Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu, mengapa sih orang Kristen harus bersukacita ketika dia mengenal Yesus? Kenapa? Karena persoalan terbesar kita, yaitu dosa, sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Dan ketakutan terbesar kita, yaitu apa? Maut,
Kematian kekal sudah diselesaikan Yesus di dalam kuburnya yang kosong, saudara. Jadi apakah ada alasan kita tidak bersuka cita ketika kita kenal Yesus? Ada? Tidak ada. Kalau selama ini kita tidak bersuka cita, mungkin selama ini kita salah tempat naruh sukacita kita. Kalau Sakeus tidak, dia berjumpa dengan Yesus, dia sadar Yesus sudah melakukan banyak hal, lebih banyak dari apa yang dia harapkan. Makanya Sakeus bersuka cita. Tidak hanya bersuka cita, hidupnya diubahkan, ditransformasi. Apa buktinya? Ayat yang ke-8, Sakeus memberikan berapa? Separuh hartanya dan menggantikan berapa kali? 4 kali lipat jika dia pernah memeras. Bapak Ibu, orang Yahudi itu sudah terbiasa memberikan persepuluhan atau persembahan mereka untuk orang miskin. Jadi kalau mereka memberikan 10%, itu sangat biasa. Kalau orang Yahudi memberikan persembahan 10% untuk orang miskin, itu biasa, itu orang baik. Kalau dia memberikan 20%, dia orang yang sangat baik. Kalau 50%, dia adalah orang yang baik pol. Ya kan, kata orang Surabaya? Dia memberikan 50%, cukup di sana? No, enggak cukup. Dia kembalikan 4 kali lipat kalau dia pernah peras orang. Kalau Bapak Ibu belajar perjanjian lama, kalau seseorang itu merugikan orang lain, dia peras orang lain, maka ada angka yang mesti diganti. Berapa angkanya? Kembalikan angka yang diperas, kemudian ditambah 20%. Jadi kalau saya peras orang 100 juta, kembalinya berapa? Berapa? 120 juta. Jadi kalau Sakeus dia peras orang 100 juta, dia kembalikan berapa? Berapa? 400 juta, 400% dari kerugian akibat pemerasan. Dengan kata lain, Sakeus mau ngomong begini. Aku dulu berbuat dosa, aku memeras, aku mengambil uang yang tidak sepatutnya menjadi milikku. Tetapi sekarang aku berjumpa dengan Yesus, aku bukan cuma melepaskan apa yang paling berharga, tapi aku rela kembalikan semuanya secara maksimal, bahkan melebihi ketentuan yang ada. Maka perjumpaan Sakeus dengan Yesus mentransformasi hidupnya. Seseorang yang benar-benar dijamah oleh Yesus, hidupnya pasti penuh sukacita, dan sukacita itu pasti nular kepada sekelilingnya. Amin gak? Amin. Tuhan Yesus berikan apa yang selama ini Sakeus cari-cari. Dia cari penerimaan lewat kekayaan, dia cari harga diri lewat jabatan, dia cari pengakuan lewat kekuasaan, tapi tanpa penghakiman Yesus berikan pengampunan. Tanpa penghakiman Yesus memberikan penerimaan. Inilah sukacita karena kita mengenal Kristus, saudara. Kalau Bapak Ibu baca perikop itu, tidak semua orang senang dengan perjumpaan Sakeus dengan Yesus. Kalau Bapak baca ayat yang ke-7, orang-orang banyak yang melihat itu bersungut-sungut. Katanya, iya, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Kalau Bapak Ibu baca dalam kata kerja Yunaninya, bukan hanya bersungut-sungut, tetapi orang itu terus bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena Yesus bergaul dengan orang berdosa. Bahkan Bapak Ibu, para pemimpin Farisi mengajarkan bahwa orang berdosa seperti Sakeus ini tidak layak dan tidak boleh bersekutu dengan orang lain. Orang seperti Sakeus ini adalah orang yang najis. Kalau kami sering kumpul dengan orang seperti Sakeus, nanti engkau jadi najis. Kalau engkau main ke rumahnya, engkau menjadi double najis. Engkau akan jadi tercemar. Dan itu yang diberitakan di mana-mana. Orang-orang gak boleh ketemu, gak boleh bergaul dengan orang-orang semacam Sakeus ini. Kadang-kadang saya berpikir Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini juga seperti orang Farisi ya. Kita ini kadang-kadang mudah sekali menghakimi orang lain. Benar nggak? Di tengah penghakiman itu, di tengah orang-orang yang menggerutu itu, Yesus nggak peduli. Waktu itu Yesus mungkin ditolak oleh orang-orang, tapi dia nggak peduli, dia tetap menumpang di rumah Sakeus. Yesus ditolak dan dihakimi oleh orang-orang ramai itu. Karena apa? Karena Sakeus. Itulah inti dari Injil.
Yesus ditolak supaya kita diterima, Bapak Ibu. Yesus dibenci supaya kita dikasihi. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Dan Yesus mati supaya kita hidup. Itulah berita Injil yang harus kita sampaikan. Yesus panggil Sakeus. Sakeus percaya dan bertobat. Maka di ayat ke-9 dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bapak Ibu, frase hari ini menunjukkan sebuah perubahan yang sangat drastis. Sakeus yang najis, dibenci orang, dihindari orang, kini dipulihkan dan diselamatkan. Kalau Bapak Ibu membaca teks ini, adakah teks dalam Alkitab yang mirip-mirip dengan ini? Ada yang ingat? Adakah teks di Alkitab yang mirip-mirip dengan ini? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ada yang mirip? Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku. Di mana? Di Firdaus. Ini ucapan Yesus kepada siapa? Kepada penjahat yang di sebelah salibnya. Baik Sakeus, baik penjahat di kayu salib adalah orang-orang yang secara manusia tidak layak, namun justru merekalah yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Menariknya Bapak Ibu, Yesus menyebut Sakeus sebagai anak Abraham. Betul Sakeus orang Yahudi, tapi apakah dia diselamatkan karena dia orang Yahudi? Tidak. Dia disebut anak Abraham karena imannya kepada Yesus. Maka Galatia pasal 3 ayat 9 menuliskan begini. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bapak Ibu, keselamatan dulu dalam perjanjian lama itu hanya ada di Yerusalem. Orang mesti ke bait suci. Dulu keselamatan hanya melalui persembahan, melalui kurban yang dimediasi oleh para imam-imam. Tetapi melalui Yesus Kristus keselamatan tidak lagi melalui bait suci. Tidak lagi melalui imam-imam, tetapi melalui kehadiran Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, Yesus Kristus, dia menghancurkan sistem keagamaan. Yesus Kristus menghancurkan ketergantungan umat Tuhan kepada imam-imam. Kenapa? Karena Yesuslah imam besar itu. Dialah sang Mesias itu. Dialah korban yang sempurna itu. Yang sudah berkorban bagi saya dan saudara. Bapak Ibu, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan ini bukan hanya misinya 2000 tahun yang lalu di Yeriko. Tetapi ini tetap menjadi misinya sampai hari ini. Dan sekarang dia panggil kita untuk mengambil bagian mengerjakan misi itu. Melalui kisah Sakeus, kita melihat bagaimana Yesus memandang jiwa bukan seperti cara dunia memandang. Dunia menolak orang berdosa. Tetapi Yesus, dia menghampiri orang-orang berdosa. Dan kisah ini tidak boleh berhenti sebagai sebuah kisah masa lalu Bapak Ibu. Firman ini menuntut respon kita. Maka pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang berdosa yang telah diampuni, diselamatkan, dapat mengambil bagian dalam misi yang ada di hati Tuhan ini. Yang pertama saudara, kita harus belajar melihat orang lain dengan mata belas kasihan. Yesus, dia tidak lihat Sakeus sebagai musuh. Dia tidak lihat Sakeus sebagai orang yang najis saudara. Dia melihat Sakeus sebagai jiwa yang membutuhkan keselamatan. Maka pertanyaan bagi kita hari ini, bagaimana kita memandang orang-orang di sekitar kita? Oh, dia itu kulitnya hitam Pak. Dia itu kulitnya kuning Pak. Yang ini coklat Pak. Yang ini rambutnya keriting Pak. Ini rambutnya lurus. Apakah kita masih melihat mereka sebagai orang yang ateis saja? Orang agama lain yang begitu fanatik, yang berbeda keyakinan dengan kita, berbeda suku dengan kita, berbeda bahasa dengan kita, berbeda budaya dengan kita. Bapak Ibu, kita seringkali membuat kategori-kategori untuk menilai orang lain yang membuat kita semakin jauh dari mereka. Tetapi sesungguhnya hanya ada dua kategori manusia. Bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan suku, budaya, bahasa, apalagi soal agama. Tidak. Hanya ada dua kategori manusia. Yang sudah diselamatkan dan yang belum diselamatkan.
Mereka yang belum diselamatkan harus ditemukan. Mereka bukan musuh kita. Saya ulang. Mereka yang belum diselamatkan itu harus ditemukan. Mereka itu bukan musuh kita. Mereka itulah ladang misi kita. Maka yang pertama, mari lihat mereka dengan mata belas kasihan. Setelah kita ubah cara pandang kita, yang kedua, mari kita mendekat kepada mereka. Mari kita mulai bangun relasi dengan mereka yang belum percaya. Bapak Ibu, Yesus tidak hanya melihat dari jauh. Dia mendekat, dia menyapa, dia panggil namanya. Bahkan dia mengundang dirinya masuk ke rumah Sakeus. Itulah cara Yesus menjalin relasi dan menunjukkan kasihnya, Bapak Ibu. Maka kita pun orang-orang percaya dipanggil untuk hadir dalam kehidupan mereka yang belum percaya. Bagaimana caranya? Yang pertama, mulailah dengan mendoakan. Adakah jemaat yang sekarang rutin mendoakan keluarga yang belum percaya? Ada? Ada. Puji Tuhan. Doakan nama-nama yang secara khusus Tuhan taruh di hati kita. Doakan mereka. Karena kita tahu Bapak Ibu, yang membuat seseorang bisa merespon terhadap Injil bukan karena kemampuan kita, bukan karena karya Roh Kudus, maka kita harus mulai berdoa bagi mereka. Sementara engkau doakan mereka, mulai perhatikan mereka. Caranya bagaimana? Banyak caranya. Tetangga kiri kanan kan seringkali kalau beli sayur kan rame-rame keluar ya. Kita sapa mereka dengan ramah. Kalau mereka ulang tahun, ucapkan selamat ulang tahun. Mereka sedang sakit, kunjungi mereka, doakan mereka. Mereka butuh bantuan, yang sangat-sangat membutuhkan bantuan, berikan bantuan kepada mereka. Ada banyak lagi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Yang terpenting adalah melalui semua relasi yang kita bangun ini, orang bisa merasakan, orang bisa melihat bahwa kita ini mengasihi dia. Dan sebetulnya semua tindakan kita mendoakan dan memperhatikan ini akan membawa orang satu langkah lagi lebih dekat kepada Kristus. Menjadi orang Kristen, itu hidupnya harus berbeda. Yang ketiga, mari kita belajar memberitakan Injil dengan sukacita. Sakeus bersukacita waktu dia menerima Yesus. Pertanyaannya adalah, masihkah kita semua bersukacita karena kita sudah diselamatkan? Atau sukacita kita ini mulai meredup karena kita selalu hanya mikirin diri kita sendiri? Bapak Ibu, orang yang bersukacita karena keselamatan, dia tidak akan bisa diam. Dia akan terus menceritakan kasih Tuhan, dia akan terus membawa kabar baik kemana-mana, saudara. Ini menjadi pergumulan besar bagi orang Kristen, saudara. Mendoakan saya bisa, Pak. Memperhatikan, ya bisalah saya paksakan, Pak. Tapi memberitakan Injil, susah, Pak. Ada begitu banyak metode penginjilan yang sudah dilatih oleh gereja. Apapun metodenya, yang paling penting adalah kita harus mulai untuk melakukannya, Bapak Ibu. Saya mau katakan satu hal yang sangat penting. Jika engkau mendahului dengan berdoa, jika engkau mendahului dengan memperhatikan mereka, maka sebetulnya pemberitaan Injil itu bukan sesuatu yang sangat sulit. Tugas kita hanya memberitakan. Tuhan yang memampukan orang untuk meresponi pemberitaan itu. Karena itu Bapak Ibu, jangan heran jika di antara orang-orang yang kita jumpai, sebetulnya di antara mereka sudah pernah mendengar sedikit tentang Yesus atau kekristenan. Mungkin dengarnya sekilas, mungkin dengarnya samar-samar. Disinilah Tuhan mau pakai kita untuk menjadi bagian dari proses pengenalan Kristus secara pribadi. Bapak Ibu, ada satu kesaksian dari utusan kami. Bapak Ibu tahu ya, sekarang lagi tren gereja ada di mall mana-mana gitu ya. Jadi ada salah satu mall di Surabaya Pusat yang merupakan sebuah gereja yang mungkin salah satu gereja dengan jemaat yang terbesar di Surabaya lah saat ini begitu ya. Nah, suatu ketika utusan kami setelah selesai berkegiatan di Surabaya, sebelum dia pulang begitu, dia ibadah di gereja itu begitu ya. Dan sebelum ibadah, biasanya seperti saya ke toilet dulu sebelum ibadah dimulai begitu ya. Nah, di toilet ini utusan ini bertemu dengan seorang petugas cleaning service yang sedang membersihkan toilet. Nah, ketika mereka berbincang-bincang, ternyata bapak cleaning service ini berasal dari satu suku yang dilayani oleh utusan kami. Jadi mereka kemudian cepat connect karena pakai bahasa lokal suku begitu ya. Dan ternyata bapak ini datang ke Surabaya untuk cari kerja.
Yang ironis dia bilang begini. Bertahun-tahun dia bekerja di sini, bersihkan toilet. Bertahun-tahun dia dengar sayup-sayup puji-pujian yang megah itu. Bertahun-tahun sayup-sayup dia mendengar tentang khotbah-khotbah dari ruang gereja itu. Tidak pernah ada satupun jemaat yang menegur dia dan berbicara dengan sengaja kepada dia, apalagi menceritakan Injil. Mereka tukar kontak. Kemudian utusan kami menolong Bapak ini mengenal tentang Yesus Kristus. Dan singkat cerita, Bapak ini sekarang percaya dan beribadah di gereja itu. Bapak Ibu, seringkali keberadaan kita, keberadaan gereja kita, nggak bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Seringkali kita terlalu eksklusif, sehingga gereja kita tidak memberikan dampak yang besar bagi orang-orang yang belum percaya di sekitar kita. Ini menjadi pergumulan kita bersama. Maka mari kita menjadi mata Tuhan yang melihat jiwa-jiwa dengan belas kasihan. Mari kita menjadi tangan Tuhan yang mengulurkan kasih kepada mereka yang terhilang. Dan mari kita menjadi kaki Tuhan yang melangkah menjangkau mereka yang tersesat. Karena misi Yesus adalah juga misi kita. Katakan kepada sebelah kiri kanannya, misi Yesus adalah misi kita. Misi Yesus adalah misi kita. Inilah panggilan untuk mencari yang terhilang. Maka mari menjadi gereja yang tidak hanya berkumpul di dalam, tetapi mari menjadi gereja yang bergerak, keluar, mencari mereka-mereka yang terhilang. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau telah menyingkapkan isi hati-Mu bagi dunia yang terhilang. Dan kini utuslah kami Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang peka, mata yang terbuka, dan kaki yang siap melangkah menjangkau mereka yang belum mengenal kasih-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami tidak lagi takut Tuhan, tetapi dengan kasih, dengan keberanian, kami membawa Injil kemanapun Engkau utus kami. Kami pergi bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Mari bersama-sama saya mengundang kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur atas firman yang sudah kita dengar, kita merespon dengan memberikan persembahan dan memuji kerja Kristus yang mulia.
saksi pasti hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pembangunan Gereja Elion Palma ini. Kita berdoa untuk setiap perencanaan dan dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan yang buka jalan dan Tuhan yang cukupkan. Kita berdoa untuk setiap panitia dan juga jemaat yang terlibat, kiranya dapat terus bersandar pada pimpinan Tuhan dan kiranya terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kiranya setiap prosesnya dari awal hingga akhirnya semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja ini. Tuhan, kami saat ini bersatu hati berdoa untuk gereja Palma, ya Tuhan, bersyukur untuk kasih yang Kau berikan pada kami, kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk bisa mendirikan gereja, ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk proses pembangunannya dari awal hingga akhirnya, Tuhan, kiranya Kau yang tuntun sertai, yang juga tolong bukakan jalan juga, ya Tuhan. Berikan hikmat juga buat setiap orang yang terlibat dalam pembangunan, dalam apa yang harus mereka kerjakan. Biarlah dari awal hingga akhirnya semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, Kau yang tolong sertai, ya Tuhan. Dan lalu kami berdoa. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk negara kita, Indonesia. Kita berdoa untuk sikap intoleran yang mungkin terjadi di sekitar kita atau di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kita berdoa kiranya pemerintah dapat bertindak adil dan tegas dalam menegakkan konstitusi, termasuk dalam menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Kita juga berdoa untuk saudara seiman kita yang mungkin juga dalam pergumulan dalam beribadah, dalam iman mereka. Kita berdoa kiranya mereka tetap teguh dalam iman mereka dan kiranya mereka juga tetap memiliki hati yang mengasihi sesama mereka, sekalipun mungkin orang-orang di sekitar mereka menolak iman mereka. Kita juga berdoa kiranya Tuhan yang menyentuh hati dan mengubahkan orang-orang yang mungkin saat ini masih belum percaya kepada Tuhan, yang masih mendukakan hati Tuhan. Kita berdoa agar kiranya mereka dapat kembali berjalan di dalam jalannya Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu, ya Tuhan, baik di sekitar kita maupun yang ada di wilayah lain yang ada di Indonesia, Tuhan, yang saat ini sedang dalam pergumulan, ya Tuhan, akan iman mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau yang menguatkan, Kau yang meneguhkan iman mereka, ya Tuhan. Berikan mereka hati yang juga sukacita dan hati yang mengasihi mereka yang mungkin menolak iman mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang tolong juga, ya Tuhan, berikan kepekaan buat pemerintah, ya Tuhan, dalam menegakkan hukum, dan kiranya juga setiap anak-anak-Mu di Indonesia ini dapat memiliki kebebasan untuk beribadah, Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pihak-pihak yang mungkin sampai
masih melenceng dari jalan-Mu, kami berdoa kiranya Engkau yang gerakan hati mereka, ubah hati mereka ya Tuhan, untuk mau berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan, dan kami rindu kiranya mereka juga menemukan kasih-Mu itu ya Tuhan. Dan mau kami berdoa, Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami rindu Tuhan, kiranya kami sebagai umat-Mu ya Tuhan dapat memberitakan Injil ya Tuhan, dapat berani untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dan melalui pikiran dan perkataan serta perbuatan kami Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan ini, kiranya Engkau yang pakai juga untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Engkau juga yang tahu apa menjadi pergumulan kami ya Tuhan. Siap suruh doa kami, jawablah sesuai dan waktu dan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita siang hari ini. Bapa di surga, kiranya Engkau menolong kami, sehingga kehidupan kami langkah demi langkah terus mencerminkan kasih Kristus yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit bagi kami, dan sekarang mengutus kami untuk melayani dunia yang membutuhkan kasih dan kebenaran-Mu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah telah selesai, silakan mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.